Dalam pemberitaan juga, saya tidak ikut di persidangan, tapi di sidang dihadirkan 6 anak Jarod Rikar, namanya Roni Bara Pratama. Lalu di persidangan itu ia menyebutkan bahwa jumlah uang yang disita bukan 915 miliar, tapi 1,2 triliun. Tentu pertanyaan publik sederhana, kalau begitu sisa yang 285 miliar itu kemana, kan begitu ya? Ini juga kan harus kita jawab, karena itu kesaksian di dalam persidangan. Yang pertama mungkin perlu diluruskan bahwa dari Pak Hinca ada keterangan anaknya 1,3 T yang kita ya. Di sebelah kiri saya di penuntutan, saya tanya apa ada keterangan itu. Nah, beliau pun baru dengar dari Pak Hinca ini 1,2 T. Oke. Yang informasi laporan JPU kita sama sekali tidak ada keterangan itu Pak Hinca. Izin pimpinan, ini yang saya dapatkan ini katanya sesuai dengan BAP yang ditandatanganinya sebesar 1,2 triliun. Oh, ya nanti dijelaskan lagi tuh Pak Jampitsus. Nanti kita tidak lanjut. Kebebasan pers itu kan bagian dari demokrasi. Jadi jangan sampai publik bilang, wah ini kejaksaan jadi banditnya demokrasi, banditnya kebebasan pers. Jangan. Sesakit-sakitnya main bola diteriaki penonton satu stadion, lebih sakit main bola nggak ada penontonnya. Oke ya, ini argumentasi saya tadi. Tepuk tangan dong kalau tanggung gitu kan. Iya. Kalau timnas main Pak, nggak ada penontonnya, nggak ada timnas itu. Sepi dia. Nah, jadi Pak Febri, dukungan saya kepada Anda, biarkan media glory memberi tepuk tangan itu atau meneriaki supaya kita baik. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Pak Febri dan seluruh jajaran yang hadir yang saya hormati, terima kasih untuk paparannya dan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman atau Komisi 3 sebelumnya lalu didalami. Saya menggunakan dan akan terus mencatat tentang strategi peningkatan kinerja Jampitsus. Saya coba dalam-dalami pelan begitu. Rupanya memang strategi 6T ini pas menurut saya. Saya sepakat itu. 6T ini. Tepat memilih kasusnya, tepat memilih timnya, tepat konstruksi juridisnya, tepat strategi pengungkapannya, tepat tindakannya, dan tepat memilih momennya. Kalau boleh tambahlah 6T ini. Setelah 6T, baru 6T MH gitu. 6T tepat maksimum hasilnya gitu. Strateginya sudah benar, tepat semua. Tapi hasilnya ini kira-kira tentu kita harapkan maksimal gitu. Jadi kalau boleh menyarankan 6T ya, MH gitu, maksimum hasilnya gitu. Kalau mau cari yang lain, MH itu apa? Memang Hinca gitu kan. Jangan kau ketawa, bener itu. Terima kasih. Nah, sekarang saya mau dalami lagi tambahan saja nih Pak Febri. Saya memang mengikuti betul dakwaan itu, kasus Jarod ini. Dan saya ikutin peristiwanya sampai sedemikian rupa. Dan memang muncul di media disampaikan, yang kaget memang angka-angka itu. Saya masuk akal kalau teman kita tadi pas lihat uang sebanyak itu langsung gubrak pingsan begitu ya. Belum pernah lihat seperti itu, begitu uang sebanyak itu. Dan kalau diurai dalam dakwaan yang dibacakan kemarin itu tanggal 30 Januari itu ada sekitar 30 itemnya. Baik uang pecahan, dompet warna hitam, dompet warna coklat, amplop dan seterusnya gitu. Tadi ditanyakan, kalau nggak bisa di sini mungkin nanti tertutup, ya. Siapa yang punya itu, kepada siapa dan untuk apa, kan begitu ya. Tadi yang masih oke, kita hormati nih strategi penyidikan. Tapi kita ingin ini nanti harusnya dibuka di persidangan karena sudah dibacakan dalam dakwaan. Siapa mendakwakan kan dia harus membuktikan nanti di situ. Plus yang menarik lagi yang saya lihat di situ kasihnya adalah dengan jumlah itu beserta dokumen catatan-catatan maupun yang bertuliskan nomor perkara
dan kode-kode tertentu terhadap biaya pengurusan yang seluruhnya terdakwa simpan di rumah terdakwa jalan ini gitu. Ini menarik sekali. Kalau sempat dapat semua nomor perkara yang dituliskan itu, maka saya membayangkan ketahuan siapa hakimnya yang menangani perkara itu. Kira-kira begitu ya. Kode-kode tertentu gitu. Ada yang kalau udah disebutkan yang saya baca di medsos ini diceritakan ada kode macam-macam gitu ya. Nah, pertanyaan saya Pak Febri, kalaupun nggak bisa dijawab di sini nanti ditertutup ya. Kan ada pertama, pasti ada alat bukti yang berupa barang bukti elektronik yang berisi mungkin saja email, mungkin riwayat browsing, file, foto, video dan lain-lain yang memang belum dimunculkan ya. Hasil penyitaan saat penggeledahan di rumah itu. Handphonenya, laptopnya, baik miliknya maupun mungkin keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tadi udah dimulai tadi, TPPU-nya tuh kejar, mudah-mudahan ada keluarga yang keluar nanti untuk bisa dijemput begitu ya. Dan seterusnya. Publik yang mengikuti perkara ini kayak nonton film kita ini. Nonton film yang mulai dan sedemikian rupa. Itu pertanyaan saya, apakah itu ada? Pertanyaan kedua, dalam pemberitaan juga saya tidak ikut di persidangan, tapi di sidang dihadirkan 6 anak Jarod Rikar, namanya Roni Bara Pratama. Lalu di persidangan itu ia menyebutkan bahwa jumlah uang yang disita bukan 915 miliar, tapi 1,2 triliun. Tentu pertanyaan publik sederhana. Kalau begitu sisa yang 285 miliar itu kemana, kan begitu ya? Ini juga kan harus kita jawab. Karena itu kesaksian di dalam persidangan. Berikutnya, ini kaitannya nanti dengan strategi peningkatan ini. Saya mohon maaf ini, dan saya harus sedikit berpihak, karena sejak reformasi dulu saya aktif betul dengan soal kebebasan pers ini. Dan cukup lama di Dewan Pers. Kami bikin itu, bahkan ada kerjasama antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung. Tentang perkara-perkara yang mengangkut pers. Saya tentang persnya ini. Ini kebetulan ada sahabat saya di sini, Pak Gunawan, yang paling suka bola. Saya ingin menggambarkan sepak bola ini. Begini, ini kaitannya dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor mengenai perintangan obstruction of justice itu. Di sana dikatakan, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana bla 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 bla. Oke. Jadi mencegah, merintangi. Sekarang merintangi. Saya membaca di media bahwa salah satu yang juga diambil atau ditindak oleh teman-teman Pitsus adalah salah satu media karena pemberitaannya yang dianggap merintangi. Nah, ini kita tukar pikiran, Pak Febri ya. Saya menggambarkan di Gelora Bung Karno, timnya kejaksaan melawan tim koruptor lagi main. Ada wasitnya. Dan semua menonton. Penonton ada di tribun kiri, tribun kanan. Ada kamera TV, ada wartawan, banyak sekali menonton itu. Bahkan penonton sepak bola di Indonesia paling kreatif. Kalau timnya itu buruk, dia akan tekan dia. Kalau timnya itu baik, dia akan dukung gitu. Seperti itu jugalah kejaksaan. Yang menggiring bola. Dia sayang pada timnya untuk mencetak gol itu. Tapi rasa-rasanya ini kok nggak benar operan bola kawan ini. Offside aja. Mulai goyang dia. Komentator bilang tuh, harusnya ditarik ke kiri nih. Dia ke sana dan seterusnya. Maka penonton lebih pandai dari yang main bola. Karena kecintaannya, begitu jugalah dengan media. Dia membaca ini, dia mengikuti ini. Dan dia memberitakan.
Dan ruang-ruang editorial, ruang-ruang pemberitaan, ruang-ruang yang lain menurut pendapat saya nggak akan mempengaruhi keteguhan anak-anak Jampitsus yang main bola itu untuk mencetak gol. Sama sekali nggak merintangi dia untuk mencetak gol, menurut saya. Nah, oleh karena justru sebaliknya, dia kita butuhkan Pak Febri untuk mendorong kita agar bersemangat untuk memainkan ini. Jadi saya hargai ketika kemarin tahanan kota itu. Karena sekali lagi, jika pasal perintangan ini kita lebarkan terlalu lebar, sibuk sendiri nanti kita, itu maksud saya. Oke? Dengan demikian, maka apakah berita-berita konten yang dikeluarkan media yang terasa menyakitkan kita, menyudutkan kita, menyesatkan kita menurut pikiran kita, ya biarin dia. Itu bukan merintangi itu, mengkritiknya itu. Menurut saya. Kalau tidak, sepi nanti, ruang gelap nanti ada penegakan hukum ini. Biar dia terbuka. Nanti kalau dia minta, ya sudah, jawab dia. Nah, di Undang-Undang Pers jelas. Kata-kata, balas kata-kata. Berita yang nggak benar, beri hak jawabnya. Itu paling fair. Karena juga nggak ada dampak apa-apa terhadap perkara ini. Sebaliknya, kalau terus ini kita anggap menjadi tekanan di kita dan ancaman, pikiran saya ini, jangan Pak Febri, cukup ada kapus pen kita untuk bercerita, mengcounter itu, cukup itu. Kata-kata, balas kata-kata. Karena sesungguhnya Kejaksaan Agung atau Jampitsus adalah penarinya. Media adalah panggungnya. Tidak ada penari yang hebat kalau nggak ada panggungnya. Dan nggak ada panggung yang hebat kalau nggak datang penarinya. Jadi, menurut saya, apa yang dilakukan pers, sejahat apapun pers itu beritanya, ia bukan bagian dari perintangan menurut pasal 21. Itu pandangan saya. Karena itu, ini pelajaran saja ke depan. Jangan nanti sampai sudah bagus kerjaan kita, sampai dianggap nanti kejaksaan ini musuhnya kebebasan pers. Jangan, karena pers bagian dari kita gitu. Dan kebebasan pers itu kan bagian dari demokrasi. Jadi jangan sampai publik bilang, wah ini kejaksaan jadi banditnya demokrasi, banditnya kebebasan pers. Jangan. Sesakit-sakit main bola, ini Pak Gunawan ini, sekali lagi nih, saya ingat di bola ini Pak. Sesakit-sakitnya main bola diteriaki penonton satu stadion, lebih sakit main bola nggak ada penontonnya. Oke ya, ini argumentasi saya tadi. Tepuk tangan dong kalau tanggung gitu kan. Iya. Kalau timnas main Pak, nggak ada penontonnya, nggak ada timnas itu. Sepi dia. Nah, jadi Pak Febri, dukungan saya kepada Anda, biarkan media glory memberi tepuk tangan itu atau meneriaki supaya kita baik. Nggak mungkin lah ada pers yang bisa menghentikan dakwaan Bapak ini, nggak mungkin itu. Paling kuping panas sedikit kan. Sekali lagi, sesakit-sakitnya main bola diejeki penonton satu Gelora Bung Karno, lebih sakit main bola ndak ada penontonnya. Nah, itu poin saya yang pertama. Oleh karena itu 6T MH tadi itu penting, media sahabatmu seperti kami ini semua. Nah, sekarang tentang nomor perkara. Ini saya minta nanti kalau boleh pimpinan, nanti ditertutup saja. Nomor-nomor perkara mana saja yang disebutkan oleh Zarop itu. Sebab dari situ menurut saya ini akan ketahuan siapa majelis hakimnya, baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau di kasasi yang tadi disampaikan sahabat saya Bung Rudal. Dari situ akan ketahuan. Jangan-jangan nanti banyak nama-nama hakim agung, baik yang sudah pensiun maupun yang sedang ada di sini, karena tercatat dalam nomor perkara yang diurus tadi. Sangat mungkin itu tinggal dilihat. Posisinya Zarop bukan sebagai hakim, tapi ASN yang mungkin gatekeeper. Uang tuh banyak di situ dan seterusnya. Jadi pimpinan saya setuju nanti tertutup dengan Jaksa Agung juga, karena ini akan bisa repot kalau nanti keluar daftar nomor perkara, dari ditanya nomor perkara ini Zarop betul, iya aku terima uang sekian, hakimnya sekian, kan begitu nih kira-kira, karena dakwaannya adalah mengurus perkara. Jadi ini sangat berbahaya menurut saya. Nah karena itu dari sekarang mungkin Pak sudah bisa kita siapkan poin-poinnya untuk
melengkapi itu tadi. Nah, yang pertama mungkin perlu diluruskan bahwa dari Pak Hinca ada keterangan anaknya 1,3 T yang kita ya. Di sebelah kiri saya di penuntutan. Saya tanya apa ada keterangan itu. Nah, beliau pun baru dengar dari Pak Hinca ini 1,2 T. Oke. Yang informasi laporan JPU kita sama sekali tidak ada keterangan itu Pak Hinca. Izin pimpinan, ini yang saya dapatkan ini katanya sesuai dengan BAP yang ditandatanganinya sebesar 1,2 triliun. Terima kasih. Ya nanti dijelaskan lagi tuh Pak Jampitsus. Tadi kita tidak lanjuti. Pertanyaan terkait Zarof Ricard, kami minta waktu untuk pendalaman pimpinan dan ini perkara banyak perdata, sehingga bukan rekan-rekan yang mulia di Komisi 3 saja, tetapi ini menyangkut orang yang dikalahkan dalam perkara itu pun, itu juga menjadi pertimbangan penting bagi kami. Kebanyakan perkara perdata, sehingga itu masih proses di kita, nanti akan kita pertanggungjawab seluruh hasil pemeriksaannya. Termasuk juga kenapa kita bisa meriksa Gulaku, itu ada nomor perkara yang Pak Hinca sebut. Itu salah satunya. Walaupun tidak begitu banyak nomor perkara yang kita peroleh saat penggeledahan dan penyitaan. Kemudian yang penting di sini adalah kerugian negara. Ada beberapa tadi yang menyampaikan seperti seolah-olah ini nanti untuk popularitas. Sekali lagi tidak begitu niat kami. Yang kami sampaikan kerugian negara awalnya itu memang dari perhitungan sementara penyidik, namun akan dipastikan oleh lembaga auditor. Sekarang ini seperti kasus Pertamina, ini masih dalam proses progres ya. Pertamina tadi ditanyakan, bahwa ini masih proses perhitungan antara penyidik dan auditor BPK. Ya Pak. Dan mudah-mudahan itu sudah sebentar lagi. Nilainya pasti tidak akan tepat mungkin ya. Karena sudut pandang item-item yang dipegang penyidik dengan auditor mungkin perlu kesepakatan nanti untuk menentukan kerugian keseluruhan. Kemudian untuk tadi Pak Hinca menyampaikan bahwa ada permainan bola Pak Hinca. Saya sepakat. Kalaulah jaksa saya menguraikan dakwaan tentang berita konten dalam dakwaannya, mungkin jaksa itu kita kembalikan ke lembaga pendidikan kejaksaan. Karena dakwaannya pasti bukan itu Pak Hinca. Karena bukan yang kita sangkakan 21 itu karena konten yang dia masukkan. Ada perbuatan yang tidak bisa kita buka di sini realnya. Tapi ada permukatan jahat. Jadi yang dakwaannya bukan konten atau berita yang dia buat. Saya sepakat. Maka jaksa juga saya rasa nggak mungkin buat itulah. Pasti ada perbuatan-perbuatan nyata yang dilakukan sehingga dia terkait ke pasal 21. Ada permufakatan, kemudian ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan terkait tadi yang Pak Hinca sebut termasuk dalam kualifikasi perintangannya. Jadi bukan masalah konten sependapat saya.